Assalamualaikum. Hai. Gak kerasa ya, kita udah nyampe di penghujung Ramadan. Gimana puasanya? Lancar? Semoga lancar ya. Oh iya, aku mau perkenalan dulu nih. Kalian pasti gak kenal aku kan? Nama aku Nadia. Aku biasa dipanggil Nanat. Kalau kalian pengen kenal aku lebih dekat, kalian bisa follow Instagram aku @nananananaddd. Aku mau cerita sedikit nih, kenapa aku memberanikan diri buat bikin konten podcast. Jujur aku bukan tipe orang yang suka ngomong sih. Jadi ini berawal ketika aku sering mikir, tengah malam di kamar aku, sendirian. Iyalah sendirian kan aku masih jomblo. Aku adalah tipe orang yang suka mikir, apa-apa selalu jadi bahan pikiran. Mulai dari hal-hal yang harusnya aku pikirin, sampai kepada hal-hal yang justru gak seharusnya aku pikirin. Dan entah kenapa, momennya selalu tiap malam. Mungkin karena situasi dan kondisinya sangat mendukung kali ya. Nah, jadi itu tujuan aku bikin konten podcast. Aku pengen sharing hal-hal yang sering banget ganggu otak aku di kala sunyi. Dan itu sebabnya kenapa podcast ini aku kasih nama Ruang Sunyi. Karena podcast ini nantinya bakal aku isi dengan hal-hal yang sering mengganggu pikiran aku. Dan aku rasa mungkin kamu juga pernah ngerasain itu. Segitu dulu perkenalan singkat dari aku. Abis ini aku bakal lanjut ke podcast pertama aku. Jadi jangan kemana-mana ya. Hai, balik lagi sama aku di podcast Ruang Sunyi. Di podcast pertamaku ini, aku bakal bahas tentang insecurity. Aku percaya setiap orang pernah merasa insecure. Setiap orang pasti punya hal-hal yang bikin dia merasa tidak pantas, merasa tidak percaya diri, ataupun hal-hal yang mengganggu lainnya. Kali ini aku mau sharing tentang apa yang bikin aku insecure. Wajar gak sih kita merasa insecure? Merasa terganggu dengan hal-hal yang membuat kita gak percaya diri, atau merasa bahwa orang lain lebih pantas sedangkan kita enggak. Banyak yang bilang sih, ini cuma soal rasa syukurnya aja. Kalau dipikir-pikir bener sih, kita kurang bersyukur aja. Coba deh kita bayangin, dari sekian banyaknya nikmat yang kita peroleh, kita malah sering ngerasa kayak, lah kok masih kurang ya? Namanya juga manusia, kan gak pernah merasa puas. Setiap orang pasti pernah ngerasain yang namanya insecure. Terlepas dari omongan orang lain yang mungkin bilang gini, wow, kamu sempurna loh. Kenapa sih kamu insecure? Padahal orang-orang pengen seperti kamu. Kenyataannya kan perasaan semacam itu gak milih-milih orang. Gimana pun bentukan kamu, gimana pun bentukan aku, mau sempurna, mau enggak, yang namanya manusia pasti merasa gak pernah puas. Itulah sebabnya kenapa kita merasa insecure. Dan itu yang aku rasain. Aku sering merasa insecure, dan memang aku merasa ini bukan hal yang wajar. Aku rasa ini lebih kepada penyakit mental yang memaksa untuk terpuaskan oleh bayangan-bayangan kesempurnaan yang gak bakal pernah bisa dicapai. Padahal kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Tapi kita malah merasa seperti, duh, kok aku kurang mancung ya? Kok aku gak tinggi sih? Kok aku kurang putih? Duh, kok aku gak ada cakep-cakepnya ya? Aku gak disukai banyak orang, dan gak semua orang yang senang sama aku. Pemikiran itu semua cuma kekufuran terhadap nikmat yang telah Allah kasih buat kita aja. Aku yakin, bukan cuma aku yang pernah merasa seperti ini. Mungkin beberapa di antara kamu yang lagi dengerin podcast ini juga pernah merasa insecure. Aku cuma mau nguatin diri sendiri dan mencoba buat meyakinkan kamu yang lagi denger bahwa apa yang kita rasain itu adalah penyakit dan itu gak baik. Gak seharusnya kita merasa seperti itu. Tapi gimana sih cara menyikapi keadaan seperti itu? Pasti setiap kita punya cara yang berbeda-beda kan dalam menyikapi keinsecurean kita. Biasanya sih, kalau aku nih tiap malam lagi ngerasa insecure, ngerasa aku gak pantas, ngerasa banyak kurangnya,
Atau malah ngerasa aku kok gak ada manfaatnya sih hidup di dunia ini, cuma menu-menuhin bumi Allah aja. Nah, kalau aku udah ngerasa gini nih, aku pasti bakal balik mikir. Pasti nih, ada yang pengen jadi seperti aku. Tapi akunya aja yang kurang bersyukur. Dan ketika itu, aku coba ngeyakinin diri sendiri bahwa aku pasti punya kelebihan yang orang lain gak punya. Tapi sayangnya aku gak bisa ngelihat apa yang ada di diri aku lewat pandangan orang lain aja. Buat kamu dan siapapun yang pernah ngerasain insecure, aku yakin ada satu hal atau bahkan banyak hal di diri kamu yang bikin orang lain ingin menjadi seperti kamu. Tapi kamu gak tahu aja, karena kamu gak bisa ngelihat itu. Dan masalah insecure atau masalah apapun yang bikin kamu ngerasa gak pantas atau kamu ngerasa kurang, itu cuma pikiran kamu aja yang menuntut kesempurnaan sebagai manusia yang gak pernah puas. Emang sih, ngilangin insecure gak segampang bacotan aku. Tapi, aku cuma mau ngajak diri aku sendiri dan kamu-kamu di luar sana yang ngerasa insecure untuk berdamai dengan kenyataan, menerima apa adanya diri kamu, dan ngelakuin apa yang bisa kamu lakuin untuk mengubah hal-hal yang bisa kamu ubah dari diri kamu. Ketika kamu merasa punya fisik yang menurut kamu gak menarik, kamu gak bisa nyerah gitu aja. Karena gak cuma itu kok yang bisa dilihat orang lain dari kamu. Gak cuma sebatas fisik aja. Kamu bisa benerin diri kamu dari akhlak kamu bisa benerin diri kamu dari pemikiran kamu bisa benerin diri kamu dari prestasi kamu mungkin. Dan itu yang bakal bikin orang-orang berkualitas datang ke kehidupan kamu. Aku gak bilang ini dalam masalah percintaan. Tapi dalam hal apapun itu, misalnya nih dalam hal berteman dan berinteraksi dengan banyak orang. Orang-orang pasti akan memilih orang yang berkualitas. Dan yakinlah, orang pintar pasti akan memilih orang-orang yang baik. Dan dia akan mencari orang-orang baik lainnya untuk berada di sekelilingnya. Aku yakin kalau kamu bisa merubah diri kamu sebaik-baiknya, itu akan mendatangkan orang-orang baik di sekitar kamu. Kamu gak punya alasan lagi dong untuk merasa insecure. Karena kamu udah dapetin banyak hal baik dengan adanya orang-orang baik di sekitar kamu. Karena dengan akhlak kamu yang baik, pemikiran kamu yang baik, prestasi kamu yang luar biasa itu akan mengundang orang-orang baik untuk ada di sekitar kamu. Jadi, jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kamu dari rasa insecure-mu adalah berdamai dengan diri kamu sendiri. Kalau kita bahas tentang insecure-nya aja sih gak bakalan pernah kelar. Karena memang sudah tabiatnya manusia itu gak bakal pernah puas. Bahkan orang-orang yang kamu pikir nyaris sempurna pun juga pernah merasakan itu. Misalnya kayak artis nih. Dia cantik, tinggi, putih, tajir, prestasinya oke, banyak yang suka dia terkenal. Pasti kamu merasa dia nyaris sempurna atau bahkan untuk pikiran kamu sebagai seorang manusia dia udah sempurna. Tapi tanpa sepengetahuan kamu, orang itu mungkin jauh di dalam pikirannya dia ngerasa kayak, oh aku ada kurangnya nih. Aku gak gini, aku gak gitu. Aku gak sama kayak dia yang lebih dari aku. Nah, seringnya memang manusia akan melihat kepada yang lebih tinggi dari dirinya. Itu sebenarnya yang bikin kita merasa insecure dan merasa kita ada aja kurangnya. Makanya aku pengen tegasin, ini bukan masalah insecure-nya. Ini masalah syukurnya aja. Ketika kamu mampu bersyukur, maka gak ada alasan lagi buat kamu untuk merasa insecure. Karena kamu udah ngerasa kayak gini nih. Aku udah punya hal yang luar biasa loh yang Allah kasih ke aku. Aku percaya bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan aku yakin bentukan aku yang sekarang ini adalah yang terbaik yang Allah kasih buat aku. Jadi memang sebetulnya ini bukan perkara kekurangan yang kita punya. Tapi memang karena syukurnya aja yang kurang kenceng. Nah segitu dulu podcast pertama aku. Maaf aku banyak bacot. Karena ini salah satu jalan aku buat nguatin diri aku sendiri. Dan semoga kalian di sana juga merasa terkuatkan. Buat aku, kamu, dan siapapun yang merasa insecure, please,
Jangan terjebak sama pemikiran insecure kamu. Karena kalau kita bahas tentang hal-hal bagus yang pengen kita dapetin, itu gak bakalan pernah ada habisnya. Kita gak bakalan pernah puas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.